Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Anak buah Ibtu Rudiana bernama Aris Papua diduga melakukan penganiayaan terhadap para terpidana kasus Bina Cirebon. Nama Aris Papua disebut oleh adik dari terpidana kasus Bina Cirebon, Eka Sandi, dalam sidang PK Sakatata di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu 31 Juli 2024. Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana bernama Aris Papua dan Gugun Gumilar melakukan penganiayaan saat menangkap 8 terpidana kasus Bina Cirebon pada 2016 silam. Bahkan Aldi pada saat itu juga turut merasakan penganiayaan yang dilakukan oleh Aris Papua dan Gugun Gumilar. Nah, menurutnya penyiksaan paling kejam dilakukan oleh Aris Papua dan Gugum hingga membuatnya jatuh sakit selama sebulan. Dan berikut adalah videonya. Yuk kita simak. Let's go. Pukul kan sampai remek pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot pak itu tuh. Udah darah semua pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis dipukulin gembok saya dinumin air kencing, 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngetum saya pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot pak. Sampai saya jalan ke atas itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Orang saya bukan maling, itu masih kecil pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan pak. Semuanya pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit pak. Dulu saya emang ya pak, bukan orang punya. Jadi udah tahu bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma? Ya trauma ada pak, tapi ya agak berhati sekarang bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Lagi 2 borgol tuh pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua sama Gugun pak. Sama saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut pak. Gembok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan.
ayah ibu kamu tahu Pak, kejadian? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nama dan rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang masa yang buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau Siki mah nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tata nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di pas lagi penjara? Saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng Pak, seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Mahkamah. Iya Pak. Demikian, makasih majelis. Nah, sekarang Widya Ningsih, pengacara dari Ripaldi yang merupakan terpidana kasus pindah Cirebon, mengungkapkan kondisi kliennya usai mendapatkan kekerasan dari polisi saat ditangkap dan dituduh melakukan pembunuhan kepada Vina dan Egi pada 2016 silam lalu. Pada 1 September 2016, Ripaldi mengaku telah disiksa oleh petugas polisi saat berada di Polresta Cirebon. Dan lebih lanjut, Widya Ningsih menyebut dia baru bisa bertemu dengan Ripaldi pada 20 September 2016 di Polda Jawa Barat. Kepada Widya Ningsih, petugas di Polda Jawa Barat menyebutkan telinga Ripaldi dalam kondisi staples saat dibawa ke Polda. Bahkan petugas Polda Jawa Barat itu juga yang membantu untuk membuka staples di telinga Ripaldi. Tak hanya di telinga, ternyata bagian mata Ripaldi juga terdapat staples, tepatnya di bawah alis. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. BAP semua. Ya, jadi yang bikin BAP belur itu siapa sih? ya saya tidak tahu, tapi posisinya ada di Polres Cirebon. Ibu pernah protes? Saya protes Pak, ini kenapa? Tapi waktu di persidangan pun saya sampaikan ke penyidik yang ini Polresta ya Bu? Polresta. Ini Bapak pernah ngelihat foto ini mereka. Ini kejadiannya gimana Pak? Saya nggak tahu Bu. Waktu saya BAP mereka sehat-sehat saja. BAP di sini Ripaldi jam 11. Jam 11 tanggal 1. Tapi Ibu pernah komunikasi dengan Ripaldi kan? Setelah tanggal 20 Maksud saya September. terkait kondisi babak belur itu? 20 September sudah. Kalau kata Ripaldi, siapa yang bikin dia babak belur? Dan waktu di penyidikan di Polresta. Di Polresta. Iya, sampai telinganya di staplesin semua Pak. Oke, pertanyaan saya sekali lagi untuk penegasan. Jadi yang bikin babak belur ini, Iya. kata Ripaldi, sesama tahanan atau petugas kepolisian? Bilangnya petugas. Karena dia sesama itu tidak saling kenal Pak. Maksudnya Bu? Dengan yang 6 Oh, gitu. terpidana itu tidak saling kenal. Jadi dia pun waktu di persidangan juga dari para Telinganya di saksi staples? staples Pak. Itu kalau saya tidak melihat karena pengakuan dari penyidik Polda sendiri waktu saya tanggal 20 itu kok 20 apa dulu? September ya? itu saya datang yang ketiga kali Pak, baru bisa ketemu sama Ripaldi. Itu kemarin juga saya telinganya yang buka staplesnya saya Bu, gitu dari penyidik. Yang buka staplesnya itu saya Bu, kata petugas begitu. Petugas Polda.
jadi mata sini, terus sama staples ya, staples ini mata, jadi kayak sipit gitu. Alis. Iya. Bawah alis ini antara mata. Ya Allah. Yang bisa kira-kira di staples. Jadi kalau memang sesama tahanan masuk iya nyari staples dari mana? Oh gitu. Ibu pernah rivalin nggak tidak nama petugas itu? Ya kayaknya Pak, kalau mungkin penyidik sih nggak mungkin melakukan, kan biasanya tidak pakai nama ya Pak. Mesti yang lain. Tidak pakai seragam. Nggak pakai. Nggak ada teks. Ya. Terima kasih Bu Win. Iya. Terima kasih. Apakah saya dapat keadilan Pak? Itu yang sudah diperjuangkan oleh penasihat hukum Bapak. Kita berupaya, dan kebetulan kita juga di usaha Mbak Cindy apa. Udah Bapak ngomong deh Pak, ngomong ke Pak Kapolri, karena Pak Kapolri mengatakan 2016 kerja tidak saintifik. Silakan, Bapak mau Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Jokowi, yang mulia Pak Prabowo, saya mohon minta keadilan buat rival jadi jawabkan. Tolong Pak, anak saya bukan Andika, tapi Ripaldi Pak. Tolong. Makasih Pak, tolong dibantu Pak.